we expect before the qualifying to stay on the front. They both went. Geger sejagat raya, sirkuit Jerez Spanyol dibikin gonjang-ganjing oleh satu nama dari Indonesia. Selamat malam para penggila balap dimanapun kalian berada. Siapkan mental dan kopi hangat kalian. Bayangkan saja, Veda Ega Pratama, si bocah ajaib dari Gunung Kidul, tampil kesetanan layaknya banteng ngamuk yang telat dikasih makan siang. Memulai balap dari urutan ke-17, itu rasanya kayak antri sembako paling belakang bro. Tapi apa yang terjadi? Veda malah melesat secepat kilat, menyalip belasan pembalap elit Eropa, dan sukses nangkring di posisi ke-6 secara sensasional. Ini bukan sekedar balapan biasa, ini murni seni menikung tingkat dewa yang bikin lawan-lawannya kena mental parah. Media-media top Eropa sampai melongo berjamaah. Lensa kamera semua berebut menyorot Veda bak artis Hollywood papan atas. Kecepatannya lincah bener, kayak emak-emak sen kanan tapi belok kiri. Ajaib dan bikin musuh jantungan. Panas, panas, panas. Ada yang lagi baper berat karena kurang kasih sayang kamera di lintasan bung. Adalah Marco Morelli, pembalap Eropa yang sukses mengamankan posisi keempat. Tapi malah curhat colongan kayak anak ABG yang baru putus cinta. Morelli terang-terangan ngambek dan protes keras karena merasa prestasinya dicuekin habis-habisan sama media cetak maupun elektronik. Dia teriak-teriak menuntut keadilan. Woi, gue finish keempat nih, masa yang diberitain malah yang finish keenam terus? Sungguh sebuah momen kocak di mana ego seorang pembalap elit Eropa terluka parah gara-gara kalah pamor sama Veda. Morelli merasa kerja kerasnya menjaga ritme balapan itu kurang diapresiasi. Ibarat udah dandan maksimal buat kencan, gebetannya asik ngobrol sama tukang parkir. Padahal ya bro, semua orang juga tahu kalau cerita comeback dari urutan paling buncit itu jauh lebih seksi daripada cuma balapan lurus aja. Duh, Gusti Pangeran, satu lagi korban perasaan muncul ke permukaan. Alvaro Carpe ikut mewek di depan mic. Gak mau kalah dari temannya, Carpe yang finish di posisi kelima ikutan masuk ke klub barisan para sakit hati akut. Dengan nada suara yang mirip orang nahan mules di toilet, Carpe curhat kalau dia udah susah payah menyalip Veda di tikungan terakhir, kok malah Veda yang tetap jadi headline di mana-mana. Carpe ini ngerasa aksi overtake yang dia lakukan seakan menguap begitu saja ke udara. Kalah telak sama pesona magis sang pembalap muda Indonesia. Kalau diibaratkan, Carpe ini kayak pahlawan kesiangan yang capek nyelamatin kucing di pohon, tapi warga malah tepuk tangan buat yang ngasih makan kucingnya. Media Eropa tuh ngerti banget bro, drama sejati itu ada di perjuangan merangkak dari posisi paling buncit ke depan, bukan sekadar rebutan aman di barisan depan, tapi miskin bumbu yang bikin merinding. Fakta tak bisa bohong pemirsa, bumbu drama di lintasan lebih nikmat daripada hasil akhir yang super kaku. Mari kita bedah secara mendalam kenapa media Eropa sampai rela menganaktirikan pembalap benua mereka sendiri demi menyorot sosok Veda. Di jagat balap motor, penonton itu haus hiburan ekstra yang bisa memacu adrenalin sampai batas maksimal. Menyaksikan seorang pembalap dari Nusantara merangsek naik bak pahlawan super, membabat habis lawan-lawannya bagaikan makan kuaci tawar, itu adalah tontonan seharga jutaan dolar. Sementara pembalap lain asyik touring santai saling jaga jarak di barisan depan, Veda malah menyuguhkan aksi akrobatik adu mekanik yang bikin mata kita menolak berkedip. Ibarat film laga Hollywood, Veda adalah tokoh utama yang babak belur di awal tapi ngamuk tak terkendali di akhir. Pantesan aja kawan Eropa kita pada kepanasan, panggung mereka dibajak habis oleh pesona gila dari rookie Asia ini. Jreng, jreng, jreng. Sang legenda hidup MotoGP akhirnya turun gunung. Dani Pedrosa bikin semua orang terdiam. Ketika barisan sakit hati asyik ngoceh gak karuan, ikon besar Honda ini justru memberikan pujian setinggi langit untuk Veda Ega Pratama. Bung, ini seorang Dani Pedrosa loh yang bicara, bukan sembarang komentator balap antar kampung. Pedrosa dengan insting tajamnya menyoroti betapa gilanya mentalitas baja Veda saat berada di sirkuit. Memulai dari posisi ke-17, lalu nekat merangsak ke depan itu butuh nyali segede gaban dan taktik secerdas ilmuwan. Menurut sang legenda, pembalap muda sekarang cuma jago kandang. Cepat kalau kondisi aspal asik, tapi giliran ditekan dari belakang, mereka panik kayak dikejar anjing galak. Beda ceritanya sama Veda yang justru mengubah tekanan mematikan menjadi bahan bakar roket untuk membantai lawan-lawannya tanpa ampun. Sungguh pujian yang sangat ngeri dan bikin musuh ciut. Super pedas saudara-saudara. Dani Pedrosa langsung roasting tim Honda tanpa tebeng aling-aling sama sekali. Disinilah letak kejutan paling brutalnya bro.
Bukannya cuma mengelus dada melihat performa motor Veda, Pedrosa malah terang-terangan menjewer kuping para bos besar Honda. Dia menyentil keras agar Honda sadar diri bahwa Veda ini udah ngasih usaha 200% pakai motor yang larinya mirip keong asma. Pedrosa melihat potensi raksasa dalam diri Veda yang sayangnya tercekik oleh keterbatasan teknis mesin Honda di tim Asia. Kalau disandingkan sama pabrikan sebelah yang ngacir kayak kesatanan, motor Veda ibarat sepeda roda 3 yang disuruh balapan lawan jet tempur. Pedrosa mengingatkan dengan nada ancaman, kalau Honda lambat berbenah dan pelit kasih upgrade yang mematikan, mereka bakal menangis darah kehilangan talenta emas yang bisa membawa pabrikan kembali ke tahta penguasa jalan raya selamanya. Bongkar rahasia dapur yang paling gelap. Teori gila Pedrosa yang bikin kita semua manggut-manggut setuju masang legenda. Pedrosa membeberkan fakta membagongkan. Pembalap muda yang dikasih motor bapuk di awal karirnya, mentalnya bakal terbentuk jauh lebih buas layaknya monster yang dipenjara. Kenapa? Karena mereka dipaksa muter otak, berani ambil resiko maut, dan mengontrol mesin di luar nalar normal manusia. Inilah yang murni terjadi pada Veda sekarang, Bung. Berkat motor yang sedikit kurang gizi, Veda malah menjelma menjadi gladiator jalanan yang paham betul kapan harus menerkam dan kapan merunduk. Coba bayangin kalau Veda dari awal dikasih motor Sultan super kencang, dia mungkin gak akan sebuas ini. Jadi, penderitaan di aspal ini ternyata adalah sekolah kilat sakti yang bikin mental tempur Veda menembus batas ujung atmosfer raya. Kena mental lagi dan lagi sampai ulu hati. Rival utama Veda, Brian Uriarte, cuma bisa gigit jari sambil nangis Bombay. Berpindah ke drama yang gak kalah seru, saudara-saudara. Brian Uriarte yang katanya rival terberat abad ini malah kembali diasapi dengan telak oleh Veda untuk kesekian kalinya. Start dari posisi kelima yang sangat menguntungkan bak raja di Singgasana, performanya nyungsep dan menderita parah di posisi ke-11. Gimana nggak nyesek sampai ubun-ubun tuh? Sementara Veda merangkak dari posisi ke-17, sukses melesat meroket. Brian Menelas terjebak di rombongan tengah yang ruwetnya ngalahin antrian diskon pasar malam, bikin dia megap-megap kehabisan napas. Padahal dia membalap di kandangnya, disoraki ribuan pendukung. Ibarat main game pakai cheat kebal di markas sendiri, tapi tetap aja kalah telak sama tamu jauh yang skillnya di luar Nurul. Kualitas Veda benar-benar ada di dimensi berbeda dan tak terbantah. Tetangga sebelah juga ikut ketar-ketir, Bung. Pembalap Malaysia Hakim Dennis harus tunduk pada keganasan Veda di trek. Deretan korban keganasan Veda tak berhenti di situ. Nama Hakim Dennis dari negeri jiran pun ikut terkapar lemas. Start dari posisi ke-10 dengan gaya yang menjanjikan, nyatanya di awal putaran langsung dibabat habis sama Veda dengan elegan namun menyakitkan. Dennis dengan pasrah curhat kalau dia ampun-ampunan di tikungan berkecepatan tinggi. Motornya kerasa kayak ditarik gravitasi raksasa yang bikin super lambat. Kelemahan fatal inilah yang dimangsa dengan buas oleh Veda untuk melakukan aksi salib yang mematikan urat nadi. Akhirnya, Dennis cuma bisa nangis dalam helm dan finish di posisi ke-13. Melihat kecepatan sang rival Nusantara yang konsisten membelah angin, Dennis pasti batin. Ini anak sarapan seblak level dewa apa gimana kok kenceng amat? Beda kasta banget level balapnya, bosku. Waktunya kita bertanya-tanya pada alam semesta raya. Apakah Veda bisa menjadi raja dunia bila dikasih motor Sultan terkuat? Tiba di ujung ulasan super panas ini, mari kita berpikir layaknya pakar balap internasional. Dengan segudang keterbatasan mesin yang ada, Veda sukses mengobrak-abrik lintasan, bikin lawan menangis dan menyegel pujian magis dari Dani Pedrosa. Kini bola apinya berada tepat di genggaman para petinggi Honda. Jika sang bocah sakti dari Nusantara ini difasilitasi mesin jet tempur yang selevel dengan kebuasan tim lawan, mampukah Veda langsung merampas mahkota juara dunia tanpa ampun sedetik pun? Inilah misteri terbesar yang kita tunggu, bro. Mari kita kawal sepak terjang beringas Veda Ega Pratama yang tak kenal lelah mengibarkan bendera merah putih di kerasnya aspal Eropa. Tuliskan komentar pedas dan dukungan penuh kalian. Mari kita sambut ledakan dahsyat sang Garuda di arena balap maut seri berikutnya.